Halo para penjelajah sejarah, selamat datang kembali di video baru kali ini. Sebelum saya memulai video kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Jos Fredina Tanalamonangan Siaan. Saya dari kelas 11 IPS. Di video kali ini kita akan menjelajahi lorong waktu dan menggali lebih dalam mengenai dampak revolusi Rusia dan Cina terhadap dunia dan Indonesia. Saya harap kalian siap untuk petualangan sejarah yang lebih seru bersama-sama. Mari kita mulai videonya. Konteks sejarah Revolusi Rusia. Revolusi Rusia pada tahun 1917 tidak bisa dipahami tanpa merinci latar belakang sosial, ekonomi, dan politik yang melanda Rusia pada waktu itu. Pada awal abad ke-20, Rusia masih merupakan monarki absolut di bawah kepemimpinan Tsar Nicholas II dari dinasti Romanov. Pemerintahan Tsar yang otoriter, ketidaksetaraan sosial yang mencolok, dan kemiskinan yang melanda kelas pekerja dan petani yang menciptakan ketidakpuasan yang mendalam di kalangan rakyat. Selama Perang Dunia I, Rusia mengalami penderitaan besar dengan jumlah korban yang tinggi dan kondisi hidup yang semakin memburuk. Konflik ini mengekspos kelemahan pemerintahan Tsar dan menciptakan kestabilan sosial yang memicu protes dan demonstrasi di seluruh negeri. Pada Februari 1917, protes di Petrograd yang kini bernama Santo Petersburg mencapai puncaknya, yang mengakibatkan pengunduran diri Tsar Nicholas II dan pembentukan pemerintahan sementara yang dipimpin oleh kaum moderat. Namun, ketidakpuasan terhadap pemerintahan sementara ini terus berkembang karena mereka gagal memenuhi harapan rakyat untuk perubahan yang substantif. Dalam konteks inilah kelompok Bolshevik di bawah pemimpinan Vladimir Lenin melancarkan revolusi Oktober pada bulan Oktober 1917. Bolshevik merebut kekuasaan dan membentuk pemerintahan Soviet, memulai transformasi radikal dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial Rusia. Dengan demikian, revolusi Rusia bukan hanya hasil dari ketidakpuasan terhadap pemerintahan Tsar, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi yang sulit, serta peran besar Perang Dunia I dalam memicu perubahan sosial dan politik di Rusia. Revolusi ini membuka babak baru dalam sejarah Rusia dan memainkan peran penting dalam bentuk wajah politik global abad ke-20. Masuk bagian kedua, yaitu dampak internasional. Dampak revolusi Rusia yang menjalar ke seluruh dunia, membentuk ideologi politik, dan memainkan peran kunci dalam perubahan dinamika global pada abad ke-20. Pada bagian ini saya akan membagi 4 bagian dalam dampak apa sih dampak internasional dari revolusi Rusia ini. Oke, yang pertama ada ideologi komunis dan pengaruh internasional. Revolusi Rusia memberikan inspirasi besar terhadap munculnya ideologi komunis yang menjadi kekuatan pendorong di balik perubahan sosial dan politik berbagai belahan dunia. Konsep tentang perubahan revolusioner, pemberontakan kelas pekerja, dan penciptaan masyarakat sosialis meresap ke dalam gerakan pekerja di Eropa, Asia, dan Amerika. Gerakan-gerakan ini tidak hanya mencari solusi untuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, tetapi juga melihat Uni Soviet sebagai model bagi keadilan sosial. Pada bagian kedua, yaitu bentuk perubahan dan politik global. Uni Soviet yang muncul sebagai negara penerap ideologi komunis memainkan peran kunci dalam politik global pasca Perang Dunia II. Kemenangan Uni Soviet dalam mengalahkan Jerman Nazi di Front Timur memberikan kontribusi besar terhadap kemenangan sekutu dan membentuk tatanan pasca perang. Terbentuknya Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dan Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat yang menciptakan perang dingin dan konflik ideologis dalam politik yang membentuk dinamika hubungan internasional selama beberapa dekade.
Selanjutnya yang bagian ketiga yaitu pengaruh dalam gerakan kemerdekaan nasional. Ideologi komunis dalam semangat revolusi sosialis juga memengaruhi gerakan kemerdekaan nasional di negara-negara yang baru merdeka. Di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, banyak pemimpin kemerdekaan terinspirasi oleh konsep-konsep revolusi Rusia. Meskipun tidak selalu mengadopsi ideologi komunis secara langsung, beberapa negara merdeka mencari model pembangunan yang mencakup elemen-elemen sosialis atau komunis dalam upaya untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi. Selanjutnya yang bagian keempat yaitu dinamika Perang Dingin. Perang dingin antara Blok Timur dan Blok Barat menciptakan polarisasi ideologis di seluruh dunia. Negara-negara di berbagai benua terlibat dalam konflik atau konfrontasi yang mencerminkan ketegangan antara kapitalisme dan komunisme. Ini menciptakan kondisi geopolitik yang memengaruhi kebijakan luar negeri, konflik regional, dan perang proksi di berbagai tempat. Dengan demikian, revolusi Rusia bukan hanya merupakan revolusi nasional, tetapi juga peristiwa yang membentuk ideologi politik global dan memainkan peran utama dalam pembentukan tatanan dunia pasca Perang Dunia II. Dampaknya meresap ke dalam setiap lapisan masyarakat di berbagai negara, menciptakan perubahan paradigma dalam politik internasional dan mengilhami gerakan-gerakan perjuangan di seluruh dunia. Selanjutnya adalah dampak di Indonesia. Pengaruh revolusi Rusia terhadap Indonesia melibatkan serangkaian dinamika yang membentuk paradigma politik dan ideologis di negara ini. Meskipun Indonesia berada jauh dari panggung revolusi Rusia secara geografis, dampaknya mencapai berbagai lapisan masyarakat dan berkontribusi pada perubahan kompleks di awal kemerdekaan. Di dampak di Indonesia ini saya akan membagi dalam 4 bagian. Yang pertama ada inspirasi ideologis. Revolusi Rusia memberikan inspirasi ideologis yang signifikan bagi sebagian pemimpin dan aktivis Indonesia. Pada masa-masa awal kemerdekaan, ideologi komunis yang muncul dari revolusi tersebut menjadi semangat bagi kelompok-kelompok yang mencari alternatif bagi model pembangunan nasional. Konsep persamaan sosial dan pemberontakan kelas pekerja di Rusia memberikan dorongan bagi gerakan-gerakan nasional di Indonesia untuk mencari solusi terhadap ketidaksetaraan dan penindasan. Yang kedua ada pengaruh dalam perkembangan politik. Perdebatan ideologis yang muncul di kalangan pemimpin nasional menciptakan dinamika politik yang kompleks. Beberapa kelompok pendukung ideologi komunis sebagai model pembangunan yang sesuai dengan semangat kemerdekaan dan keadilan sosial. Sementara itu, konflik ideologis dengan kelompok yang lebih cenderung ke arah nasionalisme demokratis menciptakan kerangka kerja politik yang beragam dan terkadang konflik. Yang ketiga ada pengaruh hubungan dengan Soviet. Hubungan diplomatik Indonesia dengan Soviet berkembang pada awal kemerdekaan. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam Perang Dingin, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengakui Republik Rakyat Cina dan menjalin hubungan dengan negara-negara sosialis. Pengaruh ideologi komunis dan pengakuan terhadap negara-negara sosialis memainkan peran dalam dinamika hubungan internasional di Indonesia di periode awal kemerdekaan. Bagian keempat yaitu pengaruh terhadap gerakan buruh. Ideologis komunis yang diilhami oleh revolusi Rusia memengaruhi gerakan buruh di Indonesia. Terbentuknya serikat-serikat pekerja yang terinspirasi oleh konsep solidaritas kelas pekerja dan perjuangan untuk hak-hak buruh mencerminkan pengaruh ideologis dan revolusi tersebut. Gerakan buruh ini tidak hanya memperjuangkan hak-hak pekerja, tetapi juga menciptakan kesadaran tentang keadilan sosial dan perubahan struktural di masyarakat. Dengan demikian, dampak revolusi Rusia di Indonesia bukan hanya terbatas pada level ideologis, tetapi juga mencakup perkembangan politik, hubungan internasional,
dan dinamika gerakan sosial. Meskipun jarak geografis yang jauh, revolusi tersebut memberikan sumbangan yang signifikan dalam membentuk landasan pemikiran politik Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan. Oke, setelah kita mendengar konteks sejarah dari revolusi Rusia itu, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu revolusi Cina. Revolusi Cina kita akan melihat dari konteks sejarahnya. Yang pertama yaitu revolusi Cina dimulai pada awal abad ke-20 sebagai respon terhadap kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang sangat tidak stabil di Tiongkok. Dinasti Qing yang telah berkuasa selama berabad-abad mengalami kemunduran dan lemah pada abad ke-19 yang menciptakan kekosongan kekuasaan dan ketidakpuasan rakyat. Oke, konteks sejarah ini saya akan membagi jadi 4. Yang pertama ada kondisi politik Qing yang lemah. Dinasti Qing mengalami berbagai masalah, termasuk korupsi di dalam pemerintahan, kekacauan ekonomi, dan tekanan imperialisme asing, perang opium, dan perjanjian yang merugikan dengan kekuatan asing seperti Inggris dan Jepang yang merusak kedaulatan Tiongkok dan memicu sentimen anti-dinasti. Yang kedua yaitu pertumbuhan gerakan reformasi. Kondisi tersebut menciptakan panggung untuk munculnya gerakan reformasi di Tiongkok yang mencoba mendominasi negara dan mengatasi kelemahan struktural, namun usaha-usaha reformasi ini seringkali dihalangi oleh konservatifan dan pemerintahan Qing. Yang ketiga yaitu pertumbuhan gerakan revolusioner. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Qing dan ketidaksetaraan sosial yang semakin meningkat memicu munculnya gerakan revolusioner yang dipimpin oleh kelompok-kelompok seperti Tomongkui di bawah pimpinan Sun Yat-sen. Mereka mendukung gagasan untuk menggulingkan dinasti dan mendirikan republik di Tiongkok. Yang keempat yaitu ada revolusi Xinhai tahun 1911. Puncak dari revolusi ini terjadi pada tahun 1911 dengan revolusi Xinhai yang mengakhiri pemerintahan kekaisaran dan membentuk Republik Tiongkok. Sun Yat-sen diangkat sebagai presiden sementara dan menandai berakhirnya lebih dari 2000 tahun pemerintahan monarki di Tiongkok. Dengan demikian, revolusi Cina dimulai sebagai respon terhadap ketidakpuasan terhadap dinasti Qing yang lemah dan memuncak dengan terbentuknya Republik Tiongkok. Proses ini memiliki dampak besar tidak hanya di Tiongkok, tapi juga dalam konteks geopolitik, Asia, dan hubungan internasional. Masuk ke bagian kedua yaitu dampak internasional. Revolusi Cina pada awalnya memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika politik dan ekonomi di Tiongkok. Namun, pengaruhnya meluas ke tingkat internasional dan membentuk peta kekuatan dan hubungan antar negara di Asia dan dunia. Yang pertama yaitu perubahan geopolitik Asia. Republik Tiongkok yang baru didirikan berhadapan dengan tantangan besar, baik dari dalam maupun luar. Dalam konteks geopolitik Asia, revolusi Cina menciptakan dinamika baru. Pergolakan politik di Tiongkok membuka peluang bagi kekuatan-kekuatan asing untuk memperoleh pengaruh atau keuntungan di wilayah tersebut. Selain itu, perubahan politik di Tiongkok juga menciptakan ketidakstabilan di Asia Timur yang memengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara tetangga. Yang kedua ada hubungan dengan Uni Soviet. Pada tahun 1921, Partai Komunis Tiongkok atau PKT didirikan dan Uni Soviet mulai berperan dalam mendukung gerakan komunis di Tiongkok. Kedua negara tersebut membentuk aliansi yang berdampak besar pada revolusi Cina. Pada tahun 1927, terjadi perpecahan antar Kuomintang atau KMT yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek dan PKT atau
Partai Komunis Tiongkok. Meskipun Uni Soviet awalnya mendukung KMT atau Kuomintang, pergeseran ke arah mendukung ke PKT atau Partai Komunis Tiongkok terjadi pada tahun 1930-an yang menciptakan dinamika baru dalam politik Asia. Yang ketiga ada Perang Sino-Jepang dari tahun 1937 hingga 1945. Revolusi Cina memainkan peran kunci dalam membangun resistensi terhadap invasi Jepang yang dimulai pada tahun 1937. Perang Sino-Jepang menjadi bagian dari Perang Dunia II dan menciptakan dinamika baru dalam hubungan internasional di Asia Timur. Tiongkok mendapatkan dukungan dari sekutu, termasuk Uni Soviet dan Amerika Serikat, yang melihat Tiongkok sebagai sekutu penting dalam melawan kekuatan Aksis. Pengaruh terhadap kemerdekaan nasional. Ketiga yaitu Revolusi Cina memberikan inspirasi bagi gerakan-gerakan kemerdekaan nasional di Asia. Kemerdekaan Tiongkok dari penjajahan imperialistik memberikan contoh bagi negara-negara Asia lainnya yang berjuang melawan penjajahan Barat dan Jepang. Revolusi Cina memberikan dorongan semangat untuk perubahan sosial dan politik di banyak negara asing yang mencari jalan menuju kemerdekaan dan modernisasi. Dengan demikian, Revolusi Cina tidak hanya membentuk politik dan ekonomi di Tiongkok, tetapi juga menciptakan gelombang perubahan di tingkat internasional, mengubah dinamika kekuatan dan memberikan inspirasi bagi gerakan-gerakan kemerdekaan di seluruh dunia. Masuk ke bagian ketiga yaitu dampak di Indonesia. Apa sih dampak yang menjadi dampak dari Revolusi Cina itu di Indonesia? Mari kita telusuri. Revolusi Cina memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan politik dan sosial di Indonesia. Terutama selama periode awal kemerdekaan, pengaruh ini tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga memengaruhi dinamika hubungan bilateral antar Indonesia dan Tiongkok. Oke, saya akan membagi ini menjadi 4 bagian. Apa sih dampak yang dirasakan di Indonesia dari Revolusi Cina tersebut? Yang pertama adalah pengaruh ideologis. Revolusi Cina, khususnya kemenangan Partai Komunis Tiongkok atau PKT, memberikan inspirasi ideologis bagi sebagian kelompok di Indonesia. Ideologi komunis dan semangat revolusioner dari Tiongkok menjadi daya tarik bagi beberapa pemimpin dan aktivis di Indonesia yang mencari modal perubahan sosial dan politik. Gerakan Komunis Indonesia seperti Partai Komunis Indonesia atau PKI terinspirasi pengalaman Revolusi Cina dan mencoba mengadopsi prinsip-prinsipnya dalam konteks nasional. Yang kedua ada hubungan bilateral. Hubungan antara Indonesia dan Tiongkok selama periode awal kemerdekaan dipengaruhi oleh perkembangan Revolusi Cina. Indonesia adalah salah satu negara pertama yang mengaku Republik Rakyat Cina yang berdiri pada tahun 1949. Meskipun hubungan bilateral ini awalnya didasarkan pada persamaan ideologis, terutama dalam konteks perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme, hubungan ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Yang masuk ke bagian ketiga yaitu ada dukungan terhadap kemerdekaan nasional. Revolusi Cina memberikan dukungan kepada gerakan kemerdekaan nasional di Indonesia. Sikap Tiongkok yang mendukung kemerdekaan dan penentangan terhadap imperialisme membuatnya mendukung Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari Belanda. Meskipun Indonesia dan Tiongkok memiliki perbedaan ideologis, dukungan tersebut menciptakan dasar untuk hubungan bilateral yang lebih erat dalam konteks perjuangan anti-kolonial. Yang keempat ada pengaruh terhadap pendidikan dan kebudayaan. Revolusi Cina memberikan pengaruh dalam bidang pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Semangat revolusioner dan pengaruh ideologis dari Tiongkok mempengaruhi beberapa intelektual dan pemuda di Indonesia. Beberapa tokoh intelektual termasuk Soe Hokye terinspirasi oleh Revolusi Cina dalam pemikiran dan aksi mereka. Dengan demikian, Revolusi Cina memiliki dampak multidimensional di Indonesia.
dari aspek ideologis hingga hubungan bilateral dan pengaruh dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Pengaruh ini menciptakan dinamika yang memengaruhi perjalanan sejarah Indonesia pada periode tersebut. Dengan demikian adalah pandangan kita atau materi kita yang saya bawakan mengenai apa dampak dari revolusi Rusia dan Cina terhadap internasional dan Indonesia. Jadi cukup sekian dari saya untuk pendalaman materi kita mengenai dampak dari revolusi Rusia dan Cina. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah perkataan atau materi yang saya sampaikan. Terima kasih.